Di balik diamnya lapangan hijau, ketika suara peluit belum lagi terdengar, tak ada ruang untuk bersantai. Tak ada jeda bagi mereka yang telah bersumpah demi kejayaan merah putih. Itulah semangat membara yang kini menyelimuti sosok Patrick Kluivert dan segenap pasukannya. Meski laga belum bergulir, roda perjuangan terus diputar tanpa henti. CLTCS bukan hanya nama. Mereka adalah benteng yang diam-diam menempa kekuatan baru untuk pasukan Garuda. Tanpa banyak sorotan kamera Sjoerd Wenberg, sang penjaga benteng terakhir timnas, menapaki jalan panjang menuju Italia. Bukan untuk berlibur, namun demi mengamati dengan saksama performa Emil Audero, sang calon pemegang takdir di bawah Mister Palermo. Dan tak berhenti di sana, aura keteguhan juga terpancar dari langkah Patrick Carr, arsitek lapangan Indonesia, yang secara diam-diam terbang ke tanah Britania Raya. Di sanalah ia mengamati, meneliti, dan menilai sepak terjang oleh Romani serta Marcelino Ferdinand, dua mutiara berdarah Nusantara yang kini mengasah tajinya di negeri orang. Namun, di balik pengamatan itu, tersimpan misi lain yang tak terucap, sebuah rahasia besar yang mungkin akan mengubah wajah timnas di masa depan. Apa yang sebenarnya sedang dirancang? Apa misi tersembunyi yang dibawa oleh Kluivert? Inilah waktunya menguak lembaran berikutnya dari kisah epik perjuangan Garuda. Dan inilah jawabannya. Jika biasanya para pelatih timnas Indonesia memilih untuk menetap di tanah air saat kalender pertandingan kosong, kali ini angin perubahan berembus dari arah yang berbeda. Sebuah anomali terjadi, bukan karena kelalaian, namun karena ada misi besar yang menuntut langkah-langkah melampaui batas kebiasaan. Sosok Patrick Kluivert, sang jenderal strategi merah putih, tak terlihat berdiam di Indonesia. Justru sebaliknya, ia kerap kali muncul di luar negeri, bukan sebagai pelancong biasa, tapi sebagai bagian dari misi rahasia membangun kejayaan Garuda dari balik bayang-bayang. Salah satu penampakan epik itu terjadi kala Kluivert diundang menghadiri pertarungan legendaris El Clasico, bukan sebagai penonton biasa, namun sebagai bagian dari sejarah, karena ia sendiri adalah bagian dari mitos Barcelona, salah satu gladiator lapangan hijau yang kini membawa darah perjuangan itu ke Indonesia, di antara legenda Real Madrid dan rekan-rekan seangkatannya dari Barcelona. Kluivert berdiri, membawa kebanggaan tersendiri bagi sepak bola tanah air. Namun dia bukan satu-satunya yang bergerak dalam diam. Alex Pastor, sosok lainnya dalam tim pelatih Garuda, juga menunjukkan bahwa kesetiaan pada misi lebih besar dari sekadar tugas di lapangan. Beberapa waktu lalu, langkahnya membawanya ke teater impian, Stadion Old Trafford, markas kebesaran Manchester United. Di sana, ia menyaksikan duel epik melawan Lyon dalam laga Europa League. Namun yang terjadi di balik layar lebih dari sekadar pertandingan. Di sana, Pastor bertemu dengan legenda hidup setan merah, Brian Robson. Sebuah momen langka, penuh makna, dan tak hanya simbolik. Rupanya, kehadiran Pastor di markas suci Old Trafford bukan hanya untuk menonton, melainkan juga menyampaikan narasi pertandingan sebagai komentator di kanal bergengsi Belanda, Ziggo Sports. Dari Barcelona hingga Manchester, dari lapangan hijau hingga ruang komentator, para punggawa Garuda tengah menyusun bidak dengan presisi. Tak sekadar mengamati, mereka sedang mengukir takdir dan menyiapkan kejutan yang akan mengguncang panggung Asia dan dunia. Apa yang awalnya tampak seperti aktivitas biasa dari Kluivert dan Alex Pastor, ternyata hanyalah ujung dari sebuah strategi besar nan rahasia. Tak ada yang menyangka bahwa gerakan yang mereka lakukan bakal menjadi gebrakan yang mengguncang jagat sepak bola. Kluivert bersama dua sosok strategisnya Dani Lanzard dan Jordi Cruyff telah melangkah lebih jauh dari ekspektasi siapapun. Mereka menyusun langkah taktis yang membuat Federasi Sepak Bola Belanda dan pelatih timnas mereka, Ronald Koeman, terperangah dalam ketegangan. Jika nama Belanda dan Koeman disebut, maka satu hal langsung terlintas, isu pemain keturunan yang bisa dibajak. Dan benar saja, Kluivert melancarkan pendekatan super berani kepada Pascal Struijk, pemain berdarah Indonesia yang kini memperkuat Leeds United. Tak hanya sekadar rumor, ini adalah fakta di lapangan. Dalam laga antara Oxford United melawan Leeds United, publik mengira Kluivert dan timnya hanya ingin menonton dua talenta muda, oleh Romani dan Marcelino Ferdinand. Tapi ternyata ada misi rahasia yang jauh lebih besar. Kluivert datang dengan satu tujuan utama, membawa Pascal Struijk pulang ke merah putih. Ia tak bersembunyi,
tak bermain kode. Justru sebaliknya, Kluivert duduk bersebelahan langsung dengan Pascal, yang kala itu absen karena cedera. Sebuah manuver yang jelas, tegas, dan tanpa kompromi. Ini bukan hanya ajakan, ini adalah pernyataan perang diplomatik di dunia sepak bola. Sebuah langkah berani yang jika berhasil akan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah naturalisasi pemain Indonesia. Kluivert tak datang hanya membawa proposal. Ia datang membawa mimpi 270 juta rakyat Indonesia. Dan kini, satu nama tengah dipertaruhkan. Pascal Struijk. Akankah sang palang pintu tangguh itu menjawab panggilan tanah leluhurnya? Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Apa yang dilakukan Kluivert sangat frontal, nyaris tanpa batasan diplomatik. Ia tak hanya mewakili Indonesia, ia menantang langsung dominasi Eropa. Saat ini, Pascal Struijk memang belum pernah merasakan mengenakan seragam tim nasional manapun, tapi ia menyimpan 3 opsi besar di tangannya. Belanda, Belgia, dan tentu saja Indonesia. Dalam sebuah pengakuan terbuka, Pascal menyebut Belanda sebagai prioritas utama. Tapi realitanya tak semudah harapan. Untuk bisa mengenakan oranye, ia harus bersaing dengan raksasa-raksasa lini belakang Eropa, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Matthijs de Ligt, hingga Mickey van de Ven. Sebuah tembok yang nyaris mustahil ditembus. Lalu, bagaimana dengan Belgia? Memang lebih longgar, tapi belum ada sinyal konkret dari negeri tetangga itu. Dan disinilah Indonesia mengambil langkah yang lebih cepat, lebih berani, lebih tajam. Sebelum Belgia sempat bergerak, Indonesia sudah hadir di depan pintunya. Kluivert datang bukan lewat surat, bukan lewat agen, tapi bertatap muka langsung dengan Pascal Struijk. Langkah ini sontak menggemparkan kubu Belanda. Ronald Koeman, sang pelatih timnas, terkejut menyaksikan pendekatan terang-terangan tersebut. Bayangkan saja seorang pelatih Indonesia mendekati pemain Belanda secara langsung dan terbuka. Ini bukan sekadar perekrutan, ini adalah sinyal keras bahwa Indonesia tidak lagi bermain dalam liga kecil. Kluivert bukan hanya merekrut pemain, ia sedang mengukir sejarah. Dan Struijk kini berada di tengah badai keputusan besar itu. Satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna. Cakrawala Sepak Bola Nusantara. Satu gerbang kembali terbuka. Gerbang agung tempat para pendekar baru bersiap menapaki panggung suci bulan Juni. Jika kalian mencermati tanda-tanda di balik bayang, tersingkaplah tabir bahwa sesuatu tengah bergerak. Angin perubahan kembali berembus di tubuh tim Garuda. Tanda pasti bahwa darah segar siap menyatu dalam semangat merah putih. Timnas Indonesia, seperti tradisinya yang tak pernah padam, selalu menyalakan bara harapan dengan wajah-wajah baru di setiap perhelatan FIFA Matchday. Pada bulan Maret lalu, 4 kesatria muda dipanggil untuk menjawab takdir oleh Romani, Ding James, Joey Peluesi, dan Emil Aldero Mulyadi. Mereka bukan sekadar nama, melainkan jawaban atas doa panjang negeri yang haus kejayaan. 3 di antara mereka telah menandai tanah suci lapangan dengan debut penuh nyala api. Dan kini, Emil tengah bersiap menapaki jejak yang sama. Kabar dari medan laga menyebutkan bahwa Martin pas terpaksa mundur sejenak, tertahan oleh akumulasi kartu yang tak terelakkan. Sebuah kesempatan yang membuka jalan bagi Emil untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan pelengkap, melainkan pelaku utama takdir. Namun kisah ini belum selesai. Bayang-bayang bulan Juni menyimpan rahasia baru. Nama-nama asing mulai bergema dalam bisik rumor dan kabar yang mengalir deras. Tanda-tanda kedatangan bala bantuan semakin nyata. Salah satu nama yang mencuat kuat adalah Pascal Struijk, sang tembok baja dari Eropa yang digadang-gadang siap mengubah peta pertahanan. Dan ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri nama-nama lain seperti Miliano Jonathan, Tristan, hingga Mauro Zustra. Mereka adalah para prajurit baru, siap mengenakan lambang Garuda di dada dengan penuh kebanggaan dan sumpah setia. Jika semua berjalan sesuai takdir, maka 4 wajah baru ini akan menjadi bagian dari saga selanjutnya, mengangkat panji Garuda ke langit tertinggi dan membawa harapan satu bangsa ke medan pertempuran. Perjalanan baru akan dimulai, dan negeri ini menanti para pahlawan yang tak hanya bermain, tetapi berperang demi kebanggaan Indonesia. Sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya
balik bayang-bayang layar kaca dan riuhnya stadion, sebuah kisah tengah dituliskan, bukan oleh tinta, melainkan oleh harapan dan janji masa depan. Zuztra, sang striker muda yang kini bersiap menjadi bagian dari sejarah merah putih. Dalam sebuah wawancara yang menembus batas benua, ia berbicara lantang, namun penuh ketenangan. Hanya satu hal yang kini ditunggu lampu hijau dari Federasi Tertinggi Sepak Bola Tanah Air, PSSI. Segala dokumen telah rampung. Tinggal menunggu restu, ucapnya, kepada akun @healthblood Indonesia. Dan dengan itu, seluruh negeri tahu, langkah sang penyerang kini hanya selangkah lagi menuju negeri leluhurnya. Segenap nasib kini tergenggam dalam genggaman PSSI. Merekalah yang memegang kunci atas kelahiran kembali Mauro Zilistra sebagai putra bangsa. Ia tak langsung melompat ke medan utama, namun lebih dulu diproyeksikan sebagai kekuatan baru di kelompok usia muda, menapaki jalan yang sebelumnya dilalui James Raven, sebuah rute yang telah terbukti menempa baja dari barat. Sementara itu, lembar lain dari kisah sepak bola tengah terbuka di tanah Britania. Oxford United bersual Leeds United dalam laga yang penuh tekanan dan tensi tinggi. Namun, kemenangan berpihak kepada Leeds dengan skor tipis 1-0, sebuah hasil yang tak membawa kabar baik bagi Marcelino, yang kembali tak mendapat menit bermain. Ia menjadi penonton dalam panggung yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Nasib yang lebih bersinar dialami oleh Romani. Ia diberi kesempatan emas di babak kedua, sebuah langkah kecil yang mengandung makna besar. Sayangnya, meski ia hadir, hasil akhir tak berpihak. Oxford harus menelan kekalahan, dan posisi mereka di klasemen sementara jatuh ke peringkat ke-19. Sebuah tempat yang rapuh di tepi jurang degradasi Championship, tempat di mana setiap pertandingan bisa jadi pertarungan hidup dan mati. Berbeda halnya dengan Leeds, kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin, ini adalah dorongan menuju gerbang Premier League, puncak tertinggi dari sepak bola Inggris. Dan jika hal itu terjadi, maka Pascal Struijk akan kembali menghirup atmosfer elit kasta pertama, tempat legenda dilahirkan dan sejarah ditulis. Namun, ada hal yang lebih menggetarkan. Pascal bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang menjejak rumput Premier League, sebuah pencapaian yang belum pernah terukir. Namun, semuanya akan bergantung pada satu keputusan besar. Apakah ia bersedia menanggalkan status lamanya dan lahir kembali sebagai pejuang Garuda? Jika jawabannya ya, maka nama Pascal akan tertulis di lembar emas sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pionir, sebagai simbol bahwa mimpi bangsa ini tak pernah terlalu tinggi untuk digapai. Kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kini, sebuah babak baru sedang menanti untuk dibuka. Penuh dengan misteri dan harapan yang menggantung di udara. Pertanyaan yang menggema di setiap sudut lapangan. Apakah Pascal Struijk akan memilih untuk mengenakan jersey Garuda dan berjuang untuk tanah air tercinta? Atau apakah ia akan tetap mengukir karirnya jauh dari panggung merah putih? Masa depan sang bintang muda kini menjadi teka-teki yang siap untuk dijawab. Namun, satu hal yang pasti, PSSI dan tim pelatih Garuda telah berjuang tanpa lelah, memberikan segala upaya untuk memikat hati Pascal. Kehadiran Kluivert, sang pelatih, dalam sebuah pertemuan langsung dengan Pascal adalah bukti nyata betapa besar harapan yang disematkan pada pundak sang pemain. Jika Pascal akhirnya bersedia menjawab panggilan tersebut, ia bisa menjadi potongan terakhir dalam puzzle pertahanan timnas Indonesia. Sebuah elemen yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi formasi yang solid di lini belakang. Kehadiran Pascal juga membawa harapan besar untuk menyembuhkan luka yang telah lama membekas. Karena Indonesia gagal mendapatkan Ian Mensen, pemain muda yang baru saja membuat debut gemilang bersama timnas Belanda. Gagal yang tak pernah mudah diterima, tetapi tak membuat timnas Indonesia mundur untuk terus berjuang. Di tengah rasa kecewa tersebut, Kluivert dan tim pelatih terus memperjuangkan sebuah keputusan yang bisa merubah segalanya. Ini adalah langkah besar, sebuah pendekatan frontal yang dilancarkan demi menyatukan Pascal dengan Garuda. Sebuah strategi yang tak hanya bertujuan memperkuat tim, tetapi juga untuk membangun fondasi masa depan yang lebih gemilang untuk sepak bola Indonesia. Apakah Pascal Struijk akan bergabung dan menjadi bagian dari kisah besar ini? Semua bergantung pada pilihan yang akan ia buat, pilihan yang tak hanya akan menentukan karirnya, tetapi juga bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia untuk mencapai puncak yang lebih tinggi lagi.